وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sungguhnya salat subuhnya seorang hamba berjamaah itu disaksikan oleh para malaikat. Malaikat subuh mashhuda. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan keberkahan kepada Allah bagi umatnya yang berpagi-pagi dalam kebaikan. Wa man syahidal isya wal fajra jama'atan kana qiyami lailah. Dan barang siapa yang melaksanakan salat subuh dan salat isya secara berjamaah, kana qiyami lailah, maka baginya pahala sebagaimana seorang hamba yang melaksanakan salat malam semalam suntuk. Artinya jamaah yang dirahmati Allah, kalaulah kita tidak mampu salat malam, paling tidak salat subuhnya dilaksanakan berjamaah. Jamaah yang dirahmati Allah, salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah mari kita lanjutkan majelis kita. Kita kemarin berhenti di hadis ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya diundang untuk ya bersama sahabat Mughirah bin Syu'bah dalam sajian daging panggang. Kemudian Rasulullah mengambil bagian-bagian ya rusuk kambing ya. Jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini mari kita lihat ya, hadis yang berkaitan juga masih makanan ataupun menu yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini hadis dari Ibnu Mas'ud. Ya, hadis dari Ibnu Mas'ud ya. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu dzira. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya juga menyukai bagian kambing, bagian kaki depannya. Ya, jamaah yang dirahmati Allah. Ternyata setelah kita perhatikan hadis-hadis tentang kambing ini, ya, daging-daging kambing ini, ya,
kita bisa simpulkan bahwasanya bagian-bagian hampir semuanya paha belakangnya Rasulullah suka, begitu, kemudian paha depannya juga Rasulullah suka, kemudian bagian rusuknya juga Rasulullah suka, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang belum kita temukan dari 17 bahkan 18 hadis tentang Rasulullah dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, belum kita temukan bagian kepala, jamaah yang dirahmati Allah. Juga belum kita temukan, mungkin di hadis berikutnya akan kita dapatkan, tapi dari 18 hadis dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, bagian kepala belum ada, kemudian bagian kikil juga belum ada, jemaah yang dirahmati Allah. Soalnya kalau kita lihat ini di Sumeneb, menu kepala dan juga menu kikil ini cukup digemari, jemaah yang dirahmati Allah. Ya, ada soto kikil, ada kaldu kikil, jemaah yang dirahmati Allah. Kalau di Jawa itu ada tongseng kepala, begitu. Tapi selama ini yang dari 18 hadis yang kita baca sejak awal masih belum kita dapatkan barangkali di hadis-hadis berikutnya, soalnya masih ada banyak, ini sekitar 35 ya, 32 hadis, 33 hadis dari makan-makan kesukaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang dirahmati Allah, bagian lengan ataupun bagian kaki depan, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wasumma fiddira. Ya, ternyata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah diracuni, ya. Pernah diracuni oleh seorang wanita namanya Zainab, wanita Yahudi yang dirahmati Allah. Ya. Racunnya itu diletakkan di daging lengan yang sudah dipanggang, begitu. Zainab ini, ya, dia tidak tahu bagaimana cara membunuh Rasulullah, begitu. Akhirnya dia ingin membunuh Rasulullah dengan cara meracuni, ya, dan racunnya itu diletakkan ataupun dilumurkan di sajian makanan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang mana pada saat itu bagian lengan atau bagian kaki depan daripada kambing tersebut. Kemudian Zainab ini selain juga ingin membunuh Rasulullah dengan meracuni, dia ini ingin membuktikan tentang kebenaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apakah benar dia ini nabi dan rasul atau sebenarnya dia hanyalah manusia biasa yang mengaku nabi dan rasul. Karena kata Zainab, di dalam keyakinannya dia, nabi-nabi terdahulu dari kalangan Bani Israel, dari orang-orang Yahudi, kalau ada orang lain akan berbuat buruk kepadanya, maka Allah melalui malaikat Jibril akan mengabari kepada dirinya. Saya ingin menunggu nanti respon Muhammad ataupun daging itu akan bagaimana kalau memang Muhammad ini adalah seorang nabi. Ternyata benar, jamaah yang dirahmati Allah. Dalam hadis Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri, dalam kitab beliau, ya, Ar-Rahiqul Makhtum, dijelaskan bahwasanya daging itu ternyata ketika digigit oleh Rasulullah, ada dua riwayat, ya. Rasulullah ini makan bersama para sahabat dalam sajian dan jamuan itu. Para sahabat langsung dimakan dan ditelan, sedangkan Rasulullah SAW ketika digigit, ya, riwayat yang pertama mengatakan daging tersebut berbicara bahwasanya Muhammad, saya telah diracuni dan silakan dilepeh, ya, silakan dibuang. Kemudian riwayat yang kedua bahwasanya Nabi kedatangan malaikat Jibril, ya, bahwasanya daging itu sudah diracuni, kemudian silakan kamu muntahkan. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadikan Rasulullah memuntahkan daging itu, dan Zainab ini melihat kebenaran daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Akhirnya melihat peristiwa itu, Nabi Muhammad membuang ataupun memuntahkan, bukan memuntahkan, melepeh, ya jamaah yang dirahmati Allah, epalua kalau kata orang Sumeneb. Itu akhirnya yakin bahwasanya Rasulullah ini adalah manusia biasa, tapi beliau adalah seorang nabi dan rasul sebagaimana keyakinannya dia terhadap nabi-nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel dan Yahudi, yang dirahmati Allah. Akhirnya Zainab ini masuk Islam, begitu. Ada saja caranya orang itu masuk Islam. Ada yang harus meracuni Nabi dulu baru masuk Islam, yang dirahmati Allah. Tetapi sahabat-sahabat yang lain ini sudah meninggal, yang dirahmati Allah.
Di dalam hadis yang lain juga ternyata Nabi Muhammad pernah mengatakan sakitnya Rasulullah ketika menjelang ajalnya itu beliau tidak menampik kalau itu sedikit masih ada efek daripada ya daging yang diracuni pada masa lalu itu. Yang dirahmati Allah. Jadi kalimatnya wasumma ya begitu. Pakai menggunakan huruf sin tipis ya. Makanya kalau di majelis tahsin ya sering saya bilang kalau thumma misalkan thumma radadnahu ya mohon itu dibaca menggunakan huruf ta ya keluarkan lidahnya sedikit di bawah ya gigi seri atas kemudian tempelkan sedikit supaya mendapatkan suara ha suara hamas ya maka baca thumma ya jangan summa kalau thumma artinya kemudian radadnahu asfala safilin manusia itu akan dikembalikan kepada tempat yang paling rendah begitu tetapi kalau dibaca summa maka sama dengan hadis ini kemudian bukan lagi kemudian tetapi artinya diracuni ya wa summa ya menggunakan sin ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi hadisnya ya. Hadis dari Qatadah ya. Juga hadis yang disampaikan oleh Abu Ubaidah yang dirahmati Allah. Abu Ubaidah ini adalah sahabat Rasulullah ya. Ya. Kemudian juga pemimpin panglima perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Ubaidah bin Al Jarrah begitu. Ini juga nama yang sekarang dipakai oleh juru bicaranya Hamas jamaah dirahmati Allah Abu Ubaidah nama yang paling populer saat ini. Begitu. Memang dari dulu nama Abu Ubaidah ini pemberani. Ya. Abu Ubaidah, ya, memang komandannya Rasulullah, ya, yang melindungi panjinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa kata beliau? Tabakhtu lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku pernah memasakkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kidron, ya satu panci. Ya. Tapi pancinya ini ukurannya besar, jamaah yang dirahmati Allah. Kalau panci kita kan kecil, kalau di makna kidron ini adalah panci yang besar. Wa qad kana yujibuhu adzira. Karena aku tahu bahwasanya Rasulullah itu menyukai daging kambing bagian paha depan. Itu. Fanawaltuhu adzira. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aku ambilkan duluan bagian kaki depannya, adzira. Summa qala nawilni adzira ya. Setelah kaki depan itu dimakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Jadi langsung satu bagian yang dirahmati Allah. Satu bagian disediakan ataupun dihidangkan kepada Rasulullah itu habis. Summa qala kemudian Rasulullah mengatakan nawilni adzira. Abu Ubaidah ayo satu lagi ambilkan lagi adzira begitu. Kemudian oleh Abu Ubaidah diambilkan lagi bagian adzira. Dikasihkan lagi kepada Rasulullah, kemudian dihidangkan lagi kepada Rasulullah. Jemaah yang dirahmati Allah, begitu. Mungkin kita akan berpikiran, tapi ini sebenarnya tidak boleh, ya. Kok Rasulullah makannya banyak? Jemaah yang dirahmati Allah, ya. Jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah itu diberikan kekuatan sama dan setara dengan 70 orang laki-laki, jemaah yang dirahmati Allah, ya. Pernah kami sampaikan bagaimana nasibnya pegulat Rukanah ya yang menantang Rasulullah untuk bergulat. Dia adalah seorang laki-laki yang paling ditakuti ketika bergulat di kota Mekah pada saat itu. Kemudian karena benci kepada Rasulullah ngajak Rasulullah gulat. Ayo Muhammad gulat aja, aku bete sama kamu karena sudah menyebarkan ajaran Islam. Kemudian kata Rukanah, ayo gimana? Kemudian Rasulullah menjawab setelah zuhur. Waktunya sudah disepakati, kemudian tempatnya sudah disepakati. Rukanah dengan sombongnya ingin meluluh lantakkan Rasulullah barangkali. Ternyata dengan hanya satu gerakan oleh Rasulullah dimasukkan oleh Rasulullah ke bagian selangkangannya, kemudian diangkat oleh Rasulullah dengan satu tangan dihempaskan. Habis itu Rukanah tidak mampu lagi untuk berdiri. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, ternyata dalam hadis Abu Ubaidah ini Rasulullah SAW meminta untuk kedua kalinya bagian lengan. Ya. Apa kata Abu Ubaidah? Gitu.
Lah, Abu Ubaidah ini bilang, "Ya Rasulullah, wa kam li syatin min dhira." Ya, Abu Ubaidah ini bilang, "Wahai Rasulullah," begitu. Kan sudah habis dua-duanya sudah dimakan oleh Rasulullah. Lantas Abu Ubaidah ini malu mau bilang sudah habis, tapi wahai Rasulullah, ya bukankah ya bagian paha depan itu hanya ada dua? Begitu. Karena Rasulullah sudah meminta yang ketiga kali. Yang pertama sudah dimakan oleh beliau, kemudian yang kedua sudah dimakan oleh beliau, kemudian Rasulullah minta lagi. Ya. Yang ketiga, kemudian si Abu Ubaidah ini malu mau bilang sudah habis wahai Rasulullah. Ya begitu. Akhirnya Abu Ubaidah bilang, wahai Rasulullah, bukankah hanya ada dua? Begitu. Apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Walladzi nafsi biyadihi, lau sakatta lana waltani adzira'a ma da'autu. Jemaah yang dirahmati Allah. Begitu. Seandainya kamu diam, tidak berbicara seperti itu, kata Rasulullah. Begitu. Tadi kan bilang, wahai Rasulullah, bukankah hanya ada dua? Begitu. Tapi Rasulullah akhirnya mengingatkan Abu Ubaidah. Dia lupa tentang ya Rasulullah itu keberkahannya seperti apa. Walladzi nafsi biyadihi law sakatta lanawaltani dhira'a ma da'autu. Kata Rasulullah, wahai Abu Ubaidah, seandainya kamu tadi enggak bilang seperti itu, ya, berapapun saya meminta bagian kaki depan kambing yang sudah kamu masak itu, dia tidak akan pernah habis dari pancimu. Gitu. Dia tidak akan pernah habis, ya, kata Rasulullah SAW. Artinya apa? Ya, dia akan selalu ada. Coba kamu angkat lagi, dia akan terus ada. Ya, sebagaimana yang aku inginkan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Mungkin Abu Ubaidah ini lupa atau tidak ikut di sajian makannya Jabir bin Abdullah. Kalau jamaah ingat, ya beberapa pertemuan yang lalu. Jabir bin Abdullah adalah seorang laki-laki sahabat juga perawi hadis yang pernah mengajak Rasulullah makan. Ya, karena pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut menggali parit di sekitar kota Madinah, di sekeliling kota Madinah, karena Rasulullah akan dikepung oleh pasukan Ahzab, orang kafir Quraisy dan juga orang-orang Yahudi. Ketika siang hari, para penggali parit ini bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa lapar. Kemudian sahabat bilang, wahai Rasulullah, saya lapar. Kemudian kata Rasulullah, coba kamu ganjal perutmu, begitu, dengan batu, yang dirahmati Allah. Ganjal perutmu dengan batu, begitu. Sudah wahai Rasulullah, begitu. Berapa? Ya, saya ganjal perut saya dengan sebuah batu, begitu. Kata Rasulullah, kalau saya sudah 3 buah batu, begitu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sangat lapar sampai Rasulullah itu mengganjal perut. Ya ibaratnya gimana ya jamaah yang dirahmati Allah, gitu. Kita makan enak, kemudian ada video di HP kita lewat tentang Muslim Palestina misalkan, kelaparan, ya, dan lain sebagainya, berebut makanan, anak kecil berebut makanan itu, jadi gimana perasaan kita itu mau makan jadi tidak enak, jamaah yang dirahmati Allah. Ternyata Rasulullah SAW juga seperti itu. Apa yang terjadi? Melihat itu, Jabir bin Abdullah mengundang Rasulullah SAW makan bersama beberapa orang sahabat. Kata istrinya, kambingnya kecil, kemudian hanya ada satu genggam gandum. Panggillah Rasulullah bersama beberapa orang sahabat. Kemudian dipanggil oleh Jabir bin Abdullah setelah matang. Ternyata Rasulullah mengajak semua sahabat yang hadir pada saat itu, yang dirahmati Allah. Sampai rumah istrinya Jabir bin Abdullah akhirnya terperangah dan terkejut, ya. Saya kan sudah bilang yang diajak itu hanya beberapa orang sahabat, kata istrinya Jabir. Kemudian kata Jabir, saya sudah bilang seperti itu, tapi Rasulullah ngajak semuanya. Akhirnya Rasulullah menangkap kegalauannya Jabir. Oleh Rasulullah bilang, wahai Jabir, santai saja, nanti jangan kamu angkat dari tungkumu panci itu, ya. Nanti saya akan mengawali dan saya akan mengakhiri. Oleh Rasulullah SAW dibuka penutup pancinya yang ada masakan tadi. Kemudian Rasulullah bagikan kepada para sahabat-sahabat sampai kenyang. Bahkan Rasulullah bilang, ayo nambah, kata para sahabat. Sudah wahai Rasulullah, sudah selesai saya makannya, saya tidak nambah lagi. Kemudian Rasulullah juga makan ya dari makanan yang disediakan oleh Jabir yang tadi sedikit itu, ya. Kemudian oleh Rasulullah dibuka. Setelah selesai semuanya makan, Jabir kemudian membuka panci di atas tungku tadi itu.
apa yang terjadi? Ternyata makanan Jabir itu tidak berkurang sedikit pun yang dirahmati Allah. Ya. Mungkin ya Abu Ubaidah ini tidak hadir di majelis itu, ya, atau Abu Ubaidah lupa, sehingga dia lupa kalau makan sama Rasulullah itu beda dengan makan bersama manusia biasa. Rasulullah itu adalah Rasul, ya, banyak hal yang akan terjadi. Tetapi kata Rasulullah untuk umatnya, ijtami'u fit ta'am, ya, fa innahu barakah. Ta'am wahid ya kuluthnan. Ya. Makanlah bersama-sama, ya, makanlah dalam satu nampan besar, misalkan bersama-sama, sajian bersama-sama, karena itu mengandung keberkahan. Makanan satu orang bisa cukup untuk 2 orang. Selebihnya makanan untuk 2 orang bisa ya dimakan atau cukup untuk ya 3 orang ataupun 4 orang. Jamaah yang dirahmati Allah, ya. Saya kira cukup, mohon maaf terlalu panjang. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.